mengukur keberhasilan cinta. Ukuran pertama bahwa seorang suami istri itu berhasil dalam membangun cinta itu ya diawali dari rencana untuk menikah. Ada rencana Ya, gitu ya kan karena laki dan perempuan ketemu berencana untuk menikah. Nah ternyata kan rencana itu kan belum tentu terjadi. Sudah diusahakan, direncanakan, ternyata ada saja penghalangnya, atau memang akhirnya mungkin salah satunya nggak ada yang berkenan untuk melanjutkan. Ya berarti itu ketika itu belum berhasil. Nah ketika sudah merencanakan, kemudian diikhtiari, lalu komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan calon mertua, mertua laki perempuan, dengan pasangannya itu sendiri, dan semuanya oke, akhirnya terjadi yang namanya pernikahan. Nah itu adalah tahapan awal untuk keberhasilan membangun cinta. Ya, jadi ketika belum punya lalu punya, jadi pasangan suami istri itu kan satu keberhasilan dalam membangun cinta. Nah tahapan berikutnya kan di dalam pernikahan itu kan antar suami istri itu kan tentu banyak rencana-rencana, banyak kepentingan-kepentingan. Gitu ya. Nah lalu kepentingan pertama itu apa? Kepentingan pertama ketika berumah tangga itu biasanya lalu orang melihat rumah tangga itu berhasil, suami istri itu berhasil dalam berumah tangga itu apabila dalam jangka 1 tahun kemudian sudah punya anak. Masya Allah. 2 tahun berikutnya punya anak, 3 tahun berikutnya mungkin punya anak. Ya memang itu artinya adalah hadirnya momongan itu. Karena itu adalah bagian daripada sebuah kekayaan, bagian daripada sebuah keberhasilan dalam rumah tangga. Masya Allah. Maka karena ukuran berhasil itu diantaranya punya anak, nanti itu kalau sudah berkeluarga, kemudian 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ketemu teman-teman yang telah terpisah itu mesti ngutakone apa itu? Anak kamu gimana? Iya, bukan gimana, sudah punya anak berapa gitu ya. Masya Allah. Nggak akan takon kamu sekarang sudah punya istri berapa gitu ya. Nah itu kan itu ukuran keberhasilan. Dan memang setelah menikah itu proyek pertama yang dilakukan oleh suami istri itu kan ya bagaimana nanti punya anak gitu. Nah itu adalah bagian dari kekayaan yang tidak diberikan oleh pasangan oleh laki-laki perempuan yang tidak bersuami istri kan gitu. Masya Allah. Itu salah satu. Kemudian ya lalu kemungkinan kalaupun ada yang 1 tahun, 2, 3 tahun itu belum, ya mungkin kita tidak memvonis itu gagal. Karena mungkin kadang-kadang punya anak itu ya butuh waktu yang lama. Nah itu perlu kesabaran, perlu terus menjalin usaha ikhtiar hubungan yang baik dengan pasangannya itu. Lalu mungkin nanti 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ada yang 8 tahun baru punya anak. Ya dari pasangan yang ada itu. Dan tidak sedikit gara-gara memang tidak punya anak cuma akhirnya menjadi pemicu perceraian. Nah itu kan itu maka indikator keberhasilan ya diantaranya itu. Oke. Walaupun nanti juga nggak jaminan untuk setelah punya anak terus mesti nggak akan bercerai itu, nggak, ya tergantung kondisional nanti itu. Tapi itu adalah salah satu indikator keberhasilan itu. Ya kemudian ukuran keberhasilan berikutnya itu ya ada keinginan-keinginan kan. Ya diantaranya lalu berhasil itu punya tempat tinggal yang layak, punya tempat tinggal yang mandiri gitu. Ya layak itu artinya mungkin dari segi tempat yang layak, tapi masih sifatnya masih kontraktor, ya bisa saja disepakati itu. Untuk tinggal ya. Untuk awal-awal mungkin tetap bergabung dengan keluarga, dengan mertua.
Dan lama-lama bagaimana, karena di rumah tangga, di keluarga itu banyak adik, banyak kakak, banyak anggota keluarga, sehingga rasanya kok kurang nyaman kalau semuanya bersama di situ gitu. Terutama nanti katakanlah kalau sudah orang tua itu meninggal, terus antara saudara satu rumah, ada 5 saudara satu rumah, itu biasanya terus rotok kayak sikut-sikutan gitu ya. Nah, maka berupaya untuk bagaimana mulai mandiri, diantaranya awali mungkin dari kontraktor itu. Maksudnya kontraktor apa? Ya setiap tahun mikir kontrakan rumah, itu namanya kontraktor. Ya lalu kemungkinan ya ada saja yang nanti itu oleh orang tua digawani omah, silakan niko manggon kono jatamu. No yo ono ngono iku. Ya sih kaya ngono ya. Ya iku ya kalau kebetulan mungkin dari pihak keluarga suami yang sudah punya rumah banyak atau membangunkan rumah, atau pihak istri yang sudah punya bisa meskipun kono menujumu ya itu ya keberhasilan sih, wong itu bagian daripada tujuan orang itu kan punya sandang pangan papan gitu ya. Ada yang tidak begitu, tapi ada yang mulainya dari sisi kontraktor, kemudian mandiri tadi itu berarti melakukan pencicilan. Apa pencicilan? Iya, membeli rumah cicil gitu, dengan mencicil gitu ya. Angsuran dengan cara diangsur, kreditan gitu. Ya enggak apa-apa, itu bagian daripada ikhtiar, lalu ditempati ya, walaupun belum lulus, belum selesai kreditannya ya sudah bisa ditempati, itu ya suatu keberhasilan berikutnya. Terus lama-lama terus berkembang, terus bisa lunas, atau bahkan karena itu belum lunas tapi sudah mencoba untuk mencicil yang lain. Ya tentu karena mungkin punya modal ya. Oke, itu juga bagian dari tahapan sebuah keberhasilan dalam rumah tangga. Kemudian untuk beraktivitas, berlalu lalang ke sana kemari, termasuk mungkin juga hubungannya dengan kebutuhan antar jemput, untuk pertama ya untuk kepentingan kerja, kemudian juga berkaitan kepentingan untuk punya anak tadi itu ngantarkan sekolah atau apa itu, sehingga diantaranya mungkin punya kendaraan. Masya Allah. Hari roda dua, nggak ada yang roda satu ya? Nggak ada. Ya roda 2, ya kemudian dari roda 2 itu dari tingkatan yang kayak apa. Ya saya ingat dulu, kalau saya itu dulu itu pertama kali punya sepeda motor itu Yamaha 75 itu. Sering mogok. Dari ngono ya bertahap, kemudian Suzuki, saya ingat itu, kemudian berikutnya, tahapan berikutnya adalah langsung bisa yang beli yang baru waktu itu Prima. Prima. Harganya waktu itu 4 juta cash itu. Waktu itu masih ada. Terus begitu terus naik kemudian gitu ya. Kemudian terus alhamdulillah berkesempatan untuk bisa punya roda 4 dengan di samping ada roda 2 tadi itu untuk istri, ya, untuk saya. Nah terus begitunya terus. Nah itu bagian dari aktivitas mobilisasi kegiatan. Lalu akhirnya punya kendaraan untuk pribadi, kendaraan untuk keluarga. Itu ya bagian, karena salah satu di antara tanda keberhasilan, tanda kebahagiaan rumah tangga itu adalah punya markabun syariun, punya kendaraan yang cepat menghantarkan ke sana kemari sesuai dengan apa yang direncanakan. Masya Allah. Ya, kendaraan ya terserah, kalau zaman Rasulullah kan kendaraannya kan unta, ya unta atau keledai atau kuda itu kan sudah tingkatan mewah itu. Iya kan, nggak semua orang punya kuda itu. Iya. Bahkan yang tingkatan tinggi ya waktu itu kuda gitu, bukan unta. Mobil sport sekarang gitu ya. Iya, ya sekarang itu kan ada mobil kuda juga. Sekarang kan rata-rata mobil kan karena pakai identitas binatang itu kijang. Iya. Pakai nama binatang dan seterusnya itu. Oke. Dari sisi itu markabun ada. Tadi kan
rumah tadi ya, itu sandang bagian daripada juga kebahagiaan. Itu adalah darun wasi, punya rumah yang layak untuk dikatakan rumah yang luas, karena ada kamar, ada ruang tamu, ada ruang dapur, ada ruang mandi, ya semuanya itu kan. Ada yang kadang-kadang itu ya ruang tamu ya di situ, ruang makan di situ, tidur di situ, makan di situ, ya sebelah situ loh kan, gitu kan. Semuanya sementara di situ kumpul jadi satu ya. Itu mungkin tingkatan awal lah mungkin gitu, sehingga kontrak satu kamar untuk keluarga sekian itu ya itu. Maka bagaimana nanti secara layak itu, lalu tadi itu ukurannya itu punya rumah yang layak dalam arti standar, ada ruang tamu, ada tempat tidur, ada dapur, dan ada kamar mandi ya, gitu kan, enak kan. Termasuk idealnya lagi antara suami istri dengan anak-anak itu tidurnya bisa terpisah, gitu kan. Itu penting itu, terutama bagi anak-anak yang sudah mulai menginjak remaja, menginjak ini kan harus terpisah ya. Kalau masih bayi kan tentu masih ngempeng sama ibunya gitu. Oke, dari sisi itu kemudian juga hubungannya bagi mereka-mereka yang ketika berumah tangga itu belum punya pekerjaan tetap, ya itu juga suatu keberhasilan. Pekerjaan tetap itu keberhasilan ya? Ya, idealnya sih memang kalau bisa sebelum menikah itu sudah punya pekerjaan tetap, idealnya. Gitu. Ya. Artinya punya aktivitas tetap yang di situ dia mendapatkan rezeki gitu loh ya. Untuk mensupport kebutuhan rumah tangga itu. Tapi kan kadang-kadang datangnya itu setelah itu. Ada itu, saya punya teman, punya adik kelas itu. Waktu itu cita-citanya ya ingin jadi dosen setelah lulus itu. Kebetulan memang juga punya modal, nilainya bagus gitu. Terus setelah lulus dia waktu itu kan gak mikir ke S2-nya. Kalau sekarang kan sudah fokusnya biasanya langsung S2 gitu. Langsung bisa harus gitu. Karena untuk jadi dosen juga harus S2 dulu. Kalau dulu enggak, zaman saya itu. Nah, teman saya itu coba ikut-ikut itu pendaftaran pengangkatan itu. Pertama ikut daftar tes, kemudian tanpa komunikasi dengan seniornya dia pulang ke desa. Tidak tinggal di kos. Lah, ketika ada pengumuman kita kan nggak tahu diterima atau enggaknya. Keterima dia di pengumuman itu, tapi informasinya terlambat. Ketika nyampe ke saya gimana, kan waktu itu kan nggak ada telepon apa itu gitu ya, nggak ada waktu itu, telepon aja nggak ada, kos-kosan itu. Akhirnya saya ngutus adik kelas ke sana, baru dia tahu. Terus ke Surabaya, ternyata ketika sudah sampai Surabaya sudah tutup pendaftaran ulang itu. Masya Allah. Nggak terima, melongso ya. Ya itulah perlunya komunikasi, termasuk komunikasi dengan senior itu penting supaya tahu. Nah, udah coba lagi. Kemudian ikut waktu itu tes pembibitan dosen, ikut. Udah dapat ranking pertama dia di tesnya itu. Biasanya ranking pertama ya lulus otomatis itu yang lulus gitu. Ternyata ketika diajukan ke Jakarta justru yang nomor 2 yang keterima. Dia nggak keterima. Ya merongso aneh. Terus akhirnya ikut melalui jalur kuliah S2 beasiswa, masuk dia beasiswa. Nah, waktu itu awal-awal itu biasanya kan karena memotivasi untuk orang itu punya gelar S2. Dia masuk di situ. Ternyata pada saat dia masuk di S2 itu nggak ada jatah untuk pengangkatan ketika lulus itu. Masya Allah. Nelong sama. Iya. Akhirnya dari ini nggak bisa. Akhirnya saya guyon kok bolak-balik kakak lagi serapio si ae maris kan. Itu masih bujang ya. Iya, masih bujang ya. Serapio maris. Dapat setahun saya, terus kemudian menikah. Saya diminta ikut hadir sebagai teman, saksi juga, pakai kakak kelas itu hadir saya ke Lamongan. Udah setelah itu nggak ketemu, terus ketemu lagi itu sudah setengah tahun berikutnya itu. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah saya kemarin baru dari Jakarta ya. Oh lah bang,
Alhamdulillah aku sekarang sudah keterima pemberkasan. Aku yang langsung loh mulai tapi nang Segra Rabio insya Allah dibuka di sini. Sampai sekarang akhirnya jadi dosen sekarang sudah di Pasca juga. Nah itu contoh. Ya salah satu memang adalah pekerjaan itu bagian dari suatu keberhasilan dalam rumah tangga, salah satu tapi tidak satu-satunya. Oke. Dari semuanya tadi itu ada rumah, ada kendaraan apa semuanya itu pekerjaan. Ya akhirnya nanti itu berhasil berikutnya itu ada cita-cita utama. Dari selain tadi semuanya itu ada cita-cita utama itu apakah mampu suami istri itu memperoleh kenyamanan. Kalau bahasa Al-Qur'annya kan sakinah. Tenang gitu ya. Nah, apakah rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang sakinah. Sakinah yang penuh dengan rasa cinta mawaddah dan cinta rohmah itu juga bagian. Karena ada yang kadang-kadang antar suami istri itu tidak menemukan ketenangan bersama. Enggak sehingga yang terjadi antara suami istri itu bentrok aja gitu. Terjadi cekcok aja, perang Brontoyudo kadang-kadang gitu. Ya ada yang dalam suasana seperti itu yang sabar tetap dijalani. Masya Allah. Ya ada kan? Iya. Sehingga lalu walaupun tidak merasa nyaman dengan yang ada, tapi dijalani aja sampai akhirnya hanya kematian yang memisahkan. Masya Allah. Ya artinya ya sebetulnya cita-cita untuk hidup sakinah itu belum terpenuhi, tapi dia punya kesabaran untuk terus saja merawat gitu ya. Mungkin dia nggak menemukan solusi yang lain ya dikuat-kuatkan gitu ya. Iya. Tapi akhirnya ya terpisahnya bukan karena perceraian, hanya karena maka itu masuk kategori mampu mempertahankan hidup rumah tangga walaupun dengan penuh onak dan duri dan macam-macamnya tadi. Yang ideal kan sakinah tadi itu mawaddah warahmah itu. Nah ketika tidak menemukan ini kan kadang-kadang akhirnya terjadi perceraian kan. Iya betul ya. Faktornya banyak termasuk diantaranya faktor ekonomi. Itu kan banyak itu yang kadang-kadang gugatan-gugatan itu diantaranya karena faktor ekonomi. Faktor suami tidak membelanjai istri, gitu kan. Kalau sekiranya urusan belanja itu kan bukan karena suami bukan karena suami menceraikan istrinya karena istrinya tidak memberikan ekonomi kan enggak. Rata-rata istri yang menggugat suaminya karena ekonomi suaminya tidak memberi belanja dan seterusnya. Karena dalam struktur rumah tangga istri tidak berkewajiban memberi belanja. Tapi itu adalah kebutuhan utama bagi seorang istri dalam rumah tangga. Sehingga bisa saja dari situ tidak sakinah dan dari situ akhirnya juga terjadi perceraian. Maka berarti gagal kan ketika terjadi perceraian itu. Nah, lalu ukuran yang esensi daripada seorang rumah tangga berhasil atau tidak itu di mana? Tadi ya intinya itu dari sisi kesakinahan tadi itu. Kemudian sampai terjadi terpisahan pun bukan karena perceraian tapi karena hanya kematian yang memisahkannya. Yaitu orang sering menyebut bagian daripada sebuah keberhasilan. Mudah-mudahan pengantin berdua dalam menjalani rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai berlanjut sampai kakek nenek sampai jadi kakek jadi nenek gitu lah ya. Itu itu ya. Kadang-kadang itu di usia tua ya ada terjadi perceraian kok. Mas itu. Iya, saya kaget ada tetangga itu. Lo jenengan tinggal di mana? Mas aniki. Kulo tem mriki nderek anak-anak. Lah terus mboten wis aku pisah karo mbae. Loh, ada kok gitu itu karo mbae bisa. Ya Allah, itu fakta itu ya. Iya fakta. Allah. Karena persoalannya kan bukan persoalan bukan persoalan masalah biologis ya, gitu ya. Mungkin karena faktor kemanusiaan, mungkin faktor mungkin gitu. Karena mungkin salah satunya tidak memberikan belanja dan terus yang satunya nggak merasa kuat dan seterusnya itu ya ada di usia tua itu. Nah kan juga banyak artis-artis itu bercerai di usia tua itu. Banyak. Itu Sardi dulu dengan Marini Sardi semua dulu itu yang sama-sama. Iya kan? Ya di usia tua 60-70 cerai gitu. Ya ada yang gitu ya. Oke, jadi intinya lalu sampai hanya kematian itu juga bagian daripada keberhasilan.
Tapi esensi keberhasilan itu nanti akhirnya adalah bahwa rumah tangga yang dibangun bersama suami istri di dunia ini itu bagaimana terlalu sampai nanti di alam akhirat. Dibawa gitu ya. Loh iya, nanti itu suami istri yang ada di dunia itu nanti tetap berlanjut. Di alam barzakh juga akan bisa dipertemukan oleh Allah nanti. Artinya mungkin salah satunya lebih dulu meninggal, lalu mungkin suaminya yang meninggal, istrinya nanti nyusul, itu bisa dipertemukan. Itu kan sudah digambarkan, udkhuli fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu, masuklah bersama hamba-hambaku. Hamba-hambaku itu kan ya itu tadi, hamba-hamba yang lebih dulu meninggal di alam arwah itu. Nah itu bisa saja ditemukan nanti antar suami istri itu, ketemu lagi. Masya Allah. Bahagia, nanti lebih bahagia di alam arwah itu. Iya antara orang dan orang bisa dipertemukan oleh Allah nanti itu. Fadkhuli jannati, apalagi nanti itu sampai bergabung di sana di surga. Alam barzakh itu kan transit, istilahnya terminal gitu ya, dari dunia ke alam barzakh itu terminal nanti menuju ke sana. Masya Allah. Kalau sudah terminalnya ketemu ya nanti di sana ketemu juga. Ketemu dalam arti sebagai sebagai pasangan suami istri juga bisa. Kalaupun kita ketemu dengan bukan pasangan suami istri, ya ketemu sebagai komunitas hamba sesama muslim, kayak ada komunitas keluarga besar sesama muslimnya gitu. Kan artinya tidak semuanya suami istri gitu loh ya. Tapi di situ yang lengkap itu kalau juga suami istri itu gabung ketemu gitu. Di satu jamaah ini berhasil. Maka membangun rumah tangga, yang membangun cinta antara suami istri itu bukan hanya semata-mata untuk jangkauan dunia, tapi jangkauannya adalah akhirat, karena tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Nah, rumah tangga itu adalah sebetulnya sebagai bagian daripada mazra'ah, menanam ladangnya ladang untuk ke sana. Masya Allah. Karena bagaimanapun ibadah-ibadah yang kita lakukan itu diantaranya nilai terbesar itu ketika orang itu sudah menikah. Separuh dari agama. Nah di situ harus ngerti ngono sampean. Cuman kamu jadi penceramah kan. Masya Allah. Itu ya. Jadi nanti bagaimana sampai di sana itu ketemu menjadi suami istri juga. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqun. Mereka yang di surga itu betapa mulianya, betapa nikmatnya, dilengkapi wa azwajuhum bersama pasangan-pasangannya. Itu loh menggambarkan kesempurnaan itu. Pasangan di mana? Ya pasangan di dunia ini. Fi dhilalin, dalam sebuah tempat yang teduh. Teduh itu kan gambarannya secara umum itu akhirat itu kan panas, mahsyar itu kan panas gitu loh. Tapi di sini teduh, enak kan? Panas, mari ngono tempat berteduh, ono angin seriwing-seriwing. Masya Allah. Alal arqi, lalu di tempat yang teduh itu dia duduk layak-layak, muttaqiun di atas sofa. Padahal yang lain panas-panas semuanya. Masya Allah. Yang lebih sempurna lagi, lahum fiha fakiyatun, baginya disiapkan berbagai macam buah-buahan. Sudah langsung siap. Walahum mayataun, dan bagi mereka disiapkan segala apa yang diinginkan. Tuh ngomong kepengin ngono langsung ono teko sana. Subhanallah, lebih canggih dari komputer sekarang itu, dari apa? AI. Ya, lebih canggih daripada robot-robot sekarang itu. Langsung ada. Masya tinggal Allah. mangan pun males wis langsung ono sing ngemplokno gitu. Masya Allah. Salamun qaulam mir rabbir, dapat salam qaulam mir rabbir rahim. Bentuk kemuliaan itu ucapan dari Rabbir Rahim. Ya Allah. Nah, di situ itulah hakikat keberhasilan. Jadi kalaupun tadi dikatakan ketika seseorang itu mampu mempertahankan rumah tangga sampai hanya kematiannya meninggalkan, akad kematiannya memisahkannya, itu kan juga belum tentu sebuah keberhasilan hakiki. Kenapa? Ya hanya karena faktor umur, hanya karena faktor dia bisa mempertahankan rumah tangga. Tapi kan belum tentu nanti ketemu lagi di akhirat. Nah di situ loh. Makanya kadang-kadang ada orang itu karena menikah tanpa pertimbangan agama. Aku walaupun nggak seagama, aku yang merasa nyaman kok. Kan ada yang gitu ya. Ada walaupun nggak seagama,
nyaman, oke, tapi itu hanya batas nanti kemungkinan berhasil di dalam rumah tangga di dunia ini gitu loh. Tidak sampai tapi karena beda agama ya nanti bisa nggak bisa ketemu nanti itu. Bahkan karena beda agama tadi itu tidak sesuai dengan syariat, akhirnya ini kan karena kufur dengan syariat, kufur dengan ketentuan, ya maka tentu nanti di situ kan ada kekufuran, maka dosa, maka bisa saja nanti masuk neraka gara-gara perkawinan yang tidak benar tadi itu. Masya Allah. Iya kan? Kegeret juga yang. Iya dong. Karena melakukan penyimpangan hukum. Menurut aku mau oleh kok ditabrak ayahnya semata-mata alasannya cinta dan cinta. Oke, di dunia dipersilahkan, tapi kan nanti akhir di rumah tangga di dalam Islam itu kan bukan hanya untuk dunia tapi akhirat. Nah kalau tidak sudah agama itu kan sudah bisa menjadi penghalang nanti itu. Ya Allah. Apalagi dengan pernikahan itu yang tidak sah secara syariat, tapi dijalani aja, hanya semata-mata formalnya oke. Tapi kan akhir syariat itu kan nggak begitu. Nah itu maka kegagalan nanti itu. Ya. Maka esensi keberhasilan rumah tangga itu adalah bagaimana antara suami istri itu sakinah, bagaimana antara suami istri itu hanya sampai kematian yang memisahkannya, dan bagaimana perpisahan dalam kematian itu nanti bertemu lagi di alam barzakh, bertemu lagi di akhirat. Itu yang ideal itu. Masya Allah. Baik dulu Victor, kita lanjutkan kembali. Baik Yai, ini sudah masuk beberapa pertanyaan, ada juga yang berhubungan dengan apa yang disampaikan dari tidak ada namanya nih Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai dan Mas Ishak. Izin bertanya Pak Yai, jika seorang suami telah keluar dari Islam, istri boleh meninggalkannya, namun sampai hari ini istri masih mendampingi, alasannya ditakutkan putrinya mengikuti keyakinan ayahnya. Yang ingin saya tanyakan, apa salah jika istri tetap bertahan dan mendoakan suaminya? Lalu bagaimana hukum Islam dalam hal seperti ini? Apa tetap ditinggalkan atau boleh bertahan? Mohon pencerahannya Pak Yai. Ya, secara hukum ketika seorang suami itu keluar dari Islam, murtad itu, maka otomatis itu sebetulnya pernikahannya otomatis gugur. Oh, secara tidak langsung gugur ya. Walaupun tidak ada tingkatan sampai di pengadilan, tapi otomatis itu dalam Islam itu udah pisah. Sudah nggak boleh menjadi suami istri. Secara hukum ya. Iya, begitu. Sehingga kalaupun ada alasan hubungannya dengan merawat anak dan tinggal di situ, tetap kalaupun tinggal di situ itu sifatnya nanti tetap jaga jarak. Hanya semata-mata karena merawat, sehingga komunikasi dengan suaminya tadi itu komunikasi kemanusiaan aja. Tidak komunikasi suami istri, tidak berhubungan suami istri karena memang sudah keluar. Iya, karena secara hukum itu sudah bukan suami sebetulnya. Otomatis itu. Betul. Kalau terjadi seperti hubungan biologis nanti apakah zina? Nah itu berarti bisa kategori itu adalah penyimpangan seksual. Artinya tidak sesuai dengan syariat. Iya, Masya Allah. Yang bahaya adalah perzinahan. Nah itu yang bahaya di situ. Maka kalaupun tadi dengan alasan hubungannya menjaga anak tadi itu supaya itu dikhawatirkan. Maka, tapi kalaupun itu ya sifatnya di situ hanya sebagai bentuk kemanusiaan, tidak berhubungan suami istrinya lagi. Masya Allah. Dan harus disadarkan itu. Kalau sekiranya punya alternatif, anak itu bisa dijak untuk mandiri dengan ibunya supaya tidak terpengaruh oleh ayahnya ya tadi itu solusi juga. Daripada kumpul satu rumah terus kemudian khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara syariat ya. Kalau secara nafsu mungkin terjadi hal-hal yang diinginkan itu. Nah ini dalam rangka menjaga itu ya bisa saja nanti itu anak bagian dari aku. Itu nanti yang menentukan kan pengadilan. Kalau dulu pernikahannya di KUA ya maka nanti urusannya di pengadilan agama. Nah insya Allah pengadilan agama nanti juga akan memenangkan pihak istri supaya anak itu ngomong sama istri. Itu loh ya.
Itulah makanya kenapa jauh-jauh hari sudah dinyatakan bahwa seorang wanita muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki dan muslim, agama apapun diharam. Karena hubungannya dengan nanti ketika menjadi seorang suami itu akan menjadi punya kekuasaan terhadap istrinya dan anaknya itu. Masya Allah. Nah itu jadi kalaupun keputusannya tetap di situ dalam rangka menjaga anak-anak tadi itu, dan dia nggak bisa keluar karena nggak punya tempat yang lain, ya di situ sifatnya hanya kemanusiaan, bukan hubungan suami istri. Ada kasus seperti ini juga ya yang pernah dialami oleh salah satu pendengar, di mana si suami dan istri mempunyai 3 anak, dan kemudian si suaminya ini tetap Islam tetapi istrinya itu non Islam, keluar itu tadi ya, dan anak-anaknya itu mengikuti sang istri karena diyakini bahwasanya nanti yang bisa ngomong itu anak-anaknya istrinya itu tadi ya. Lantas apakah si suami ini bertanggung jawab mengenai status dari sang anak, atau bagaimana nanti di akhirat atau ditanyakan, atau bagaimana ya. Dia? Itulah rumah tangga itu antara pilihan dan konsekuensinya. Ya intinya kan jauh-jauh hari sebelum menikah itu kan melihat agama istri. Kalau dia mungkin dari non muslim kemudian masuk Islam, nikah kan ada yang gitu kan, seperti itu, nanti berjalan berikutnya lagi keluar. Ya. Nah kalau ketika keluar itu, kalau bagi seorang istri itu masih ada kemungkinan kalau istri itu masuk kategori orang yang keluar dari Islam tadi itu masih, tapi agamanya keluar ke agama yang lama, tapi masuk kategori ahlul kitab, yaitu yang punya pegangan kitab wahyu, yaitu dalamnya adalah Taurat dan Injil. Itu masih ada yang berpendapat boleh dipertahankan. Tapi sekarang itu kan ahlul kitab sekarang itu dengan dulu kan sudah berbeda, ortodoks yang mengalami perubahan itu. Sehingga disitulah fatwa MUI juga mengharamkan itu agar lebih aman bagi muslim, wanitanya non muslim. Haramnya itu juga hubungannya dari si status perkawinannya itu tadi. Yang kedua hubungannya dengan anak-anak. Maka dari situ kalau bisa seorang suami itu memperjuangkan, ya bisa saja, tapi anak ini itu ada di dalam genggaman suami ya. Iya, karena hubungannya dengan agama. Tapi ketika berjuang seperti itu ternyata nggak bisa. Umpamanya dia sudah berjuang mempertahankan supaya anak-anaknya itu ke dirinya, lalu di pengadilan itu dirubah, artinya malah ibunya. Karena pengadilannya kan bukan pengadilan agama ya, pengadilan umum itu yang ke sana acuannya itu, terus dimenangkan istrinya, anaknya ikut istrinya. Tentunya kalau masih anak itu kecil, oke, itu masih ada dalam ayunan ibu, oke, 1 tahun 2 tahun. Tapi kalau sudah mulai remaja itu mestinya adalah ikut ayahnya. Apalagi persoalannya adalah istri yang keluar dari Islam tadi itu, maka mestinya anak itu ikut ayahnya. Nanti karena yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah itu kan ayah nanti itu. Sekaligus nanti menjaga agamanya itu. Maka nanti kemudian kalau menikah lagi ya tentu mencari istri yang bisa menerima anak-anak ini dan bisa menjadi pembimbing dari anak-anak ini. Itu idealnya itu. Artinya kalau misalkan si anak itu mengikuti istri karena non muslim itu tadi, apakah bebas dari sang ayah untuk taklid itu? Tentu orang tua harus berjuang dulu, ayah ini. Berjuang bagaimana supaya anaknya jangan ikut istrinya, termasuk hubungannya dengan dipisahkan tadi itu. Ya dipisahkan dari ibunya supaya ini bisa menyekolahkannya di sekolah ini gini kan gitu ya. Kecuali kalau masih umur 2 tahun ke bawah itu mungkin ketika itu masih butuh istri. Nanti kalau sudah mulai umur 8 tahun 9 tahun itu kan sudah anak-anaknya kan sudah tidak terlalu butuh kepada ibunya, ayahnya ini yang bisa dalam rangka menjaga amanah. Nah itulah nanti kenapa penting juga kita bicarakan tentang pernikahan beda agama dan konsekuensinya gitu. Laras ya, insya Allah. Baik. Ya itu kan hubungannya dengan ku anfusakum alaikum naro itu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu. Nah kalau sudah beda agama kan sudah beda konsep surga nerakanya itu. Itu ya. Jawab itu.
Sehingga pernikahan itu tidak boleh semata-mata bertumpu. Pokoknya aku senang, gak peduli agamanya, aku toleran. Nah itu di situ. Bisa ya, gitu nggih. Masya Allah, nggih. Baik ya. Mudah-mudahan kita semuanya para pendengar mampu untuk memperoleh keberhasilan dalam membangun cinta dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.